Halo, jumpa lagi. Kali ini kita bahas tentang Ratchet by KTC. Pembuatnya KTC, tapi dia mengeluarkan seri Nepros. Nepros ini adalah seri tertinggi dari KTC dengan pengemasan dan polishing mirror polish NBR 390H. Di sini terlihat ada KTC karena memang ini dibuat oleh KTC, made in Japan. Pengemasannya seperti ini, terbuat dari karton seperti sebuah handphone atau kemasan, bukan seperti kemasan hand tools ya. Seperti ini terbuat dari karton, kemudian ada spons di sini dengan warna yang super polish, super mengkilat. Nepros dia 90 tit. Ya, inovatif 90 gears 90 tit ya, KTC Japan. Jadi Nepros ini adalah semacam Lexus kalau di Toyota. NBR 390. Kemudian satu lagi NBR 290H. Sama ya, KTC, kayak KTC made in Japan. Nepros. Seperti kemasan handphone ya. Nah, ini sudah jatuh nih. Di sini ada spons. Ya, sebenarnya seperti ini. 90 gigi juga, meskipun 1/4 inch, inovatif 90 gears KTC Japan. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Dia ada 90 gigi. Bunyinya seperti ini. Ini belum pernah saya buka, belum pernah saya kasih minyak ya. Halus sekali. Halus dan cukup ringan. Untuk yang 1/4 drive. Yang NBR 390H beratnya 168 gram, 290H beratnya 58 gram. Nepros 390H ini sudah saya pakai, jadi cukup baret-baret ya. Di sini tertulis inovatif 90 gears KTC Japan, Nepros angka 90. Selektor switchnya, kemudian di sini ada tempat untuk drive 3/8, 3/8, dan di sini ada tulisan NBR 390H 2M. Seperti itu. Quick release. Soket 12 mili. Kemudian yang ini NBR 290H. Sama ya, inovatif 90 gears, tapi tidak ada tulisan KTC. Beda dengan ini, mungkin karena jaraknya ya. Sama ada 90 90, kemudian selektor dan drive 1/4, soket drive 1/4. Kita bandingkan dengan Toho drive 1/4, kira-kira seperti ini besarnya, hampir mirip ya. Dengan Tone, ini sebenarnya drive 3/8, tapi ini
dengan Crispo 3/8 juga. Dengan Koken 3/8 juga, tapi ini tidak quick release ya. Pada waktu itu ya, waktu saya bisa dikirim langsung dari Jepang, sebelum pengiriman dari luar negeri dilarang pemerintah ya. Jadi ini saya dapat harga diskon sekitar 800. Nah, pertama karena diskon, kedua dengan model seperti ini saya pikir saya bisa pasangkan dengan banyak hal. Pertama, saya seakan-akan punya ratchet stabil. Kedua, saya bisa pasang pemanjang yang seberapa panjang yang saya punya. Contohnya seperti ini. Sayangnya dia tidak punya titik di ujung sini. Seperti ini, seakan-akan saya jadi punya flexible head ratchet. Seperti ini, flexible head ratchet. Oh, kalau ini yang KTC punya, KTC BR4 FL, ini drive setengah, flexible head ya. Tentu secara besar beda. Pertama karena ini drive 3/8, yang ini drive setengah. Kedua karena ini necross dibandingkan dengan line up KTC. Tentu berbeda kelasnya. Dia punya 4 posisi, jadi kalau saya mau menjangkau yang agak terhalang, seakan-akan saya bisa masuk ke tengah-tengahnya. Atau kalau saya pasangkan dengan ratchet, harapannya saya bisa punya sudut yang cukup menarik. Dan waktu itu saya pikir saya bisa punya putaran ya, semacam indexing. Cuma sayang, oh yang ini bisa lolos nih. Saya pertama pakai punya ini, punya Crispo. Saya pasang di sini. Sayangnya waktu ini diputar, nah ini kebentur, untuk selektornya kebentur. Bisa juga menggunakan seperti ini. Tapi setelah saya punya ini cukup menarik, bisa masuk, akan diputar. Contoh ini bisa saya masukkan di tengah ya, sehingga dia free. Itu kalau indexing seperti itu. Coba kita tahan dengan isolasi. Nah, harapannya seperti ini. Saya bisa membuka dan hanya tinggal menggeser dengan mendorong-dorong seperti ini. Atau dari sini. Jadi saya berharap dulunya bisa menjangkau hal-hal yang agak susah ya. Misal kalau posisinya itu agak sempit, sehingga ruang gerak untuk ratchetnya itu terbatas. Mungkin terlalu panjang,
sehingga membutuhkan yang lebih pendek. Tapi kalau pendek mungkin saja posisi tangan kurang begitu masuk, kita perlu pemanjang. Nah, karena misal ini ada halangan pun tapi di sini ada ruang swing, kita bisa melakukan seperti itu. Harapannya seperti itu, tapi kenyataan di mobil saya hanya menemukan beberapa case saja, tidak banyak case yang membutuhkan hal seperti itu. Itu pun masih bisa diakalin dengan kunci ring pas, meskipun ya gerakannya terbatas, jadinya harus telaten. Kalau seperti ini saya bisa akses dari jarak yang agak jauh. Cuman sayangnya ya ini, dia kebentur di bagian sini sehingga tidak bisa berputar 360 derajat. Sampai saya ketemu ini bisa berputar 360 derajat, tapi dia sendiri nggak bisa free putar ya, karena ada ratchetingnya. Sudah crack open. Ya, atau ketika satu baut nggak bisa kita akses lurus dari atas karena misal ada halangan, kita perlu belok dulu, perlu belok seperti ini. Padahal ini masih dalam, kita bisa tambahkan extension menjadi seperti crowfoot ya, menjadi seperti crowfoot. Jadi seakan-akan ada belokan gini ya. Saya kurang tahu kalau untuk ratchet apakah berguna ya. Kalau crowfoot sih berguna, biasanya untuk mengakses ke jalur hidrolik. Tapi kalau ratchet gini biasanya sih nggak perlu sampai yang seperti ini. Tapi ini sekedar tahu saja bahwa ya dimungkinkan untuk membentuk konfigurasi seperti ini. Sliding handle bisa kita luruskan juga, bisa juga menggunakan breaker bar seperti yang tadi saya katakan. Nah, ini breaker bar is pernah saya pasangkan dengan ini. Saya coba buka laknat sampai di 55 Nm ya. Tiba-tiba saya kerasa ada yang kalah dari pulsnya. Saya kira yang kalah adalah ratchet Nepros 290H, tapi ternyata yang kalah adalah breaker bar dari ACE ini. Jadi ini kalau diperhatikan dengan seksama, ini sebenarnya agak melintir sehingga ini makin banyak spellengnya. Breaker bar blue point cukup enak juga, tapi kelemahannya di sudut tertentu. Kalau saya terlalu nekan ke bawah seperti ini, dia cenderung kecabut ya, jadinya agak kecabut. Kalau posisi gini nggak apa-apa, tapi kalau posisi terlalu nekuk ke dalam gini, dia seperti keungkit ya. Nah, itu kelemahannya ya. 120, 130, 128, 117. Ya, sekitar 120, 108, 106, 104, 90, 76, 70. Ya, sekitar 100-an ya. Ya, sekitar 90-an, 80-an. Ya, 80 sampai 120 lah ya. Oke. Sekarang kita ukur untuk yang kecil, yang 1/4. Ya, lebih kecil lagi.
cuman 50-an ya, 54, 60, 48, 60, 58 ya. backtracknya cukup kecil. Kita ukur backlash. Di sini ada swelling juga, tapi nggak apa-apa, mau gimana lagi ya. Jadi di sini ada swelling juga. Nanti kita coba ukur juga dengan ini juga ada swelling. Kita cari posisi 0. Ini untuk yang 40 derajat. Oke, nolnya di sini. Pas di tengah-tengah sini ya. Pas di tengah-tengah sini. Oke, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ya, 15 bagi 40 sliding bar. Titik nolnya di sini. Kita coba hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ya, cuma 14 ya. Jadi ini lebih baik. 30 derajat. Titik nolnya di sini. Kita ukur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan sampai 22 ya. 21 lebih dikit. Oke, titik nol di sini. Kita mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ya. 17 enggak sampai 17 sebenarnya. Oke, nolnya di sini. 1 2 3 4 lebih ya. Kita coba pakai breaker bar. Ini juga sama, ini goyangnya banyak ya. Oke, mulai sini. 1 7 8 makin buruk ya, gara-gara goyangannya ini. Memang secara keseluruhan tentu akan pengaruh ke backlash. Adapter semakin banyak kita pasang, semakin ada swelling, justru akan menambah backlash. Tapi itulah apa adanya. Lebar head 29,9 mili, tebal head 15,7 mili, panjang keseluruhan 76,5 mili. Untuk 290H lebar head 21,9 mili, tebal head 11,8 mili, panjangnya 48,4. Ini metongol ya, atau muncul, tapi kalau sudah dipasang dia lebih ini ya, melesak ya. Jadi karena ininya ketahan, tapi tetap masih ada nongolnya ya. Ketebalan kalau sampai anvilnya, sampai drive-nya 21,1, sedangkan yang drive 3/8 26,4. Bisa juga kita akses dari bawah ya, misal seperti ini. Cuma agak aneh aja kalau aksesnya seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini itu tidak terhalang oleh ini levernya ya, pemindah giginya, tapi akan terhalang oleh baut atau soketnya. Ini jadi mirip seperti indexing ratchet. Untuk kekuatan di Project Farm sudah pernah dites yang serupa ya. Untuk yang 3/8 ini ya sekitar feel-nya di 300 Nm. Kita main amannya, kita kerja di bawah separuhnya aja lah, 150 Nm. Itu sudah sangat aman, sudah kuat untuk buka lakat. Sedangkan untuk yang drive 1/4 yang kalah itu di anvilnya, bukan di internalnya. Meskipun dia 90 pit tapi dia kuat. Tapi karena besar anvilnya cuma segini ya, 1/4 inch, dia sekitar patah di 90 Nm. Sehingga kalau kita mau amannya di bawah 50 Nm. 50 Nm untuk ukuran 1/4 inch itu sudah luar biasa. Oke, ini untuk yang 390, kita buka 2 skrup ya. Ini kita ambil. Wow, tebal sekali nih. Backing plate-nya benar-benar tebal. Kita bandingkan, nah dia juga sudah ada minyak ya, sudah ada minyak, bukan menggunakan grease. Mekanismenya seperti ini. Seperti ini, dengan jumlah gigi pada polnya yang cukup banyak ya, 7 tit di masing-masing polnya,
Saya kembalikan lagi, khawatir ada yang masalah ya. Single pole berbeda dengan ini Sherlock, dia dual pole dengan backing plate. Kita bandingkan, ini drive setengah, ini drive 3/8. Kita bandingkan ketebalannya ya, bisa dilihat ya perbedaannya. Ini yang drive 3/8, backing plate-nya setebal ini, jauh. 2,3 mili untuk Sherlock ya, 3 mili untuk Nepros, jauh ya bedanya. 7 mili 0,7, 3 mili 2,3, padahal ini yang lebih kecil ya, jadi dia memang dirancang untuk ketahanan. Nah ini solid sekali ya, solid sekali, kerasa kalau dipegang, kerasa kalau memang beda kualitas ya. Hati-hati, saya menggunakan obeng vessel Megalthura GIS. Ya, ada locklightnya juga ya, ada thread locker warna biru. Ini baru saja saya buka, ini belum pernah saya buka, khusus untuk subscriber saya. Saya pakai yang ini. Nah ini juga harus disetel ya, jangan sampai terlalu keras. Kalau terlalu keras nanti backtracknya kerasa. Nah ini terlalu keras, nggak bisa ditekan, turunin dikit. Oke. Oke, demikian. Terima kasih. Demikian sepintas review mengenai Nepros by KTC 390H dan 290H. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.